Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami memuji, kami bersyukur, kami boleh menyembah karena Engkau baik buat kami, memberikan kesempatan yang indah untuk kami kembali belajar akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menerangi hati pikiran kami dan tetap memberikan semangat kerinduan supaya kami boleh tetap bertekun di dalam mempelajari firman-Mu. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar mengenai masalah puasa, ya, tentang definisi puasa, yaitu apa itu puasa, dan apa kurang lebih yang menjadi satu konten di mana kita harus berpuasa, ya, berpuasa untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan, berpuasa sebagai sebuah pernyataan untuk merendahkan diri, mohon kemurahan Tuhan untuk memberikan pengampunan, sebagai satu sikap pertobatan kepada Tuhan. Puasa juga merupakan satu kebutuhan untuk kita memohon kesalehan hidup, yaitu berbicara tentang karakter, di mana kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan perlu memiliki karakter yang baik. Nah, atas hal ini kita perlu juga memberi beban untuk kita berpuasa kepada Tuhan. Nah, dalam Alkitab ya, hari ini kita akan belajar ada beberapa macam puasa. Yang pertama itu adalah puasa supranatural. Itu memang yang dimaksud dengan puasa supranatural itu adalah puasa yang tidak normal, puasa yang melampaui sebenarnya kekuatan dan kemampuan manusia. Nah, puasa supranatural ini pertama dilakukan oleh Musa, yang dicatat di dalam Keluaran pasal 34 ayat yang ke-28 yang sudah pernah kita baca. Jadi ada 3 pribadi yang pernah melakukan puasa supranatural. Yang pertama adalah Musa, ya, Keluaran pasal 34 ayat 28, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi puasa supranatural ini adalah tidak makan, tidak minum, atau disebut dengan puasa total supranatural, tidak makan, tidak minum, dan rentangan waktunya 40 hari 40 malam. Nah, puasa ini juga dilakukan oleh Nabi Elia. Itu tercatat di dalam kitab satu Raja-Raja pasal yang ke-19, ya. Musa dalam kitab Keluaran 34 ayat 28, Elia dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8. Ya, tatkala Elia harus meninggalkan Ahab dan juga Isabel atas segala ultimatum yang diberikan, di mana Elia lari ke Gunung Horeb di dalam keputusasaannya, ya. Dan disitulah malaikat Tuhan datang dan meneguhkan, menguatkan lagi Elia dengan memberikan makan dan minum. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi sesudah Tuhan atau malaikat Tuhan memberikan kekuatan lewat makanan dan minuman, dan melalui makanan dan minuman itu Elia melanjutkan perjalanannya
40 hari 40 malam dengan tidak makan, dengan tidak minum. Ini disebut dengan puasa total supranatural. Total tidak makan, tidak minum. Supranatural itu adalah durasi waktunya yang 40 hari 40 malam. Dan akhirnya ini dilakukan oleh juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, di mana Tuhan Yesus berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Matius pasal 4 ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi siang malam, puasa total, tidak makan, tidak minum, 40 hari 40 malam. Itu dilakukan oleh juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, yang kedua ada puasa normal. Nah, puasa normal ini dilakukan ya biasanya tuh ya 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam dengan tidak makan, tidak minum. Nah, ini dilakukan, kita melihat ya banyak yang dikatakan dalam Alkitab, seperti misalnya Ester pasal 4. Coba kita melihat kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ya, Ester pasal 4 ayat yang ke-16. Dan akhirnya Ester mengambil inisiatif untuk berpuasa. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini perjuangan heroik secara rohani dari Ratu Ester untuk menghadap raja pada waktu itu supaya bisa berbicara. Ya, karena kalau sampai datang sekonyong-konyong, tidak ada izin dari raja, itu resikonya adalah kematian. Dan Ester siap menghadapi hal ini. Demi apa? Demi bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi. Ya, bukan peristiwa masalah sejarah itu yang penting, tetapi sini berbicara tentang masalah puasanya. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Nah, ini disebut dengan puasa total normal. Ya, total normal. Kalau yang tadi total supranatural. Kalau yang cuma 2 hari, 3 hari, atau mungkin ada yang sampai 7 hari, yaitu total normal. Tetapi yang ketiga ada juga jenis puasa semi total. Ya, semi total. Itu adalah puasa yang cuma minum saja, tidak makan. Ya. Atau mutih, ada orang puasa mutih, hatinya cuma nasi putih aja, sekedar, tidak ada lagi yang lain. Ya, Daniel melakukan puasa semi total, yaitu adalah makan sayur dan minum saja, tidak makan nasi. Nah, itu yang disebut dengan puasa semi total. Itu dicatat dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-12. Ya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini dalam 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi tanpa nasi, ya, cuma sayur bening dan air. Ini disebut dengan semi total, dan dilakukan kurang lebih 10 hari. 10 hari. Ya. Atau mungkin semi total ini adalah orang waktunya
Seperti saudara-saudara yang kita lakukan, siangnya tidak makan, malamnya makan, itu juga disebut dengan semi total. Jadi tidak penuh, tidak makan, tidak minum, cuma semi total namanya. Nah, untuk masalah puasa ini Tuhan mengajarkan tidak ditentukan waktu kapan, tidak ada waktu yang harus untuk berpuasa. Tuhan memberikan satu kebebasan. Puasa ini harus dilakukan berdasarkan satu pergumulan-pergumulan khusus. Jadi kapan aja kalau ada pergumulan-pergumulan khusus yang mungkin terasa begitu berat, ya, melebihi daripada kemampuan kita, ya, di saat-saat memang ada tekanan yang terlalu berat, nah kita mengambil puasa, tetapi diniatkan saat tulus ikhlas, ya, dengan tujuan mencari pertolongan Tuhan. Jadi itu diajarkan Tuhan Yesus juga dalam kitab Lukas, ya, kitab Lukas pasal 5. Kita akan baca kitab Lukas pasal yang kelima, ya, ayat 33 dan sampai 35. Ya. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Arti Tuhan Yesus di sini tidak memaksakan para muridnya untuk berpuasa, tidak mengharuskan, tetapi nanti ada waktunya, ada masanya waktu mengalami pergumulan-pergumulan yang khusus. Nah, pasti nanti mereka akan berpuasa. Jadi Yesus pun tidak memaksakan, sekalipun ini merupakan sesuatu yang sangat penting, tapi Yesus tidak pernah memaksakan tentang puasa. Tapi ada memang dicatat dalam Alkitab sesuai dengan, ya, Taurat Tuhan, orang mengambil waktu-waktu yang memang diharuskan untuk berpuasa. Seperti orang Farisi itu merupakan satu ketetapan berpuasa 2 kali seminggu, ya, 2 kali seminggu, yang dicatat juga dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 itu, di mana orang Farisi berdoa dan menyatakan satu poin yang dia lakukan di dalam kesalehan rohaninya, yaitu adalah berpuasa 2 kali seminggu. Ya, kurang lebih begitu. Nah, saudara, kita akan meneruskan. Penting sekali kita melihat momen-momen di mana kita seharusnya berpuasa. Nah, ini yang kita akan lihat dalam Perjanjian Baru. Ya, kita telah belajar puasa total supranatural itu cuma dilakukan 3 pribadi, Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Ada puasa total normal dilakukan oleh Esther, ada juga oleh Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, tidak makan, tidak minum. Dan ada puasa semi total, yaitu seperti Daniel, hanya makan sayur dan air saja selama 10 hari. Ya. Ada juga orang berpuasa siang tidak makan, malamnya makan. Nah, itu disebut dengan semi total. Nah, kapan waktu berpuasa? Itu tidak ada ketentuan dalam Alkitab. Kita berpuasa itu adalah saat-saat di mana kita ada sebuah pergumulan yang sangat spesial, pergumulan yang sangat khusus, ya, ada kebutuhan-kebutuhan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, di situ jemaat Tuhan atau orang-orang percaya mengambil satu ibadah dengan doa puasa. Nah, ini yang kita lihat, yang hari ini kita pelajari, saudara. Pertama kita akan membaca kitab Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua, ya, dikatakan demikian. Mungkin supaya lebih jelas saya baca ayat 1 sampai dengan yang ketiga, ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus.
pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Berarti ini sesuatu hal yang sangat penting dalam pekerjaan Tuhan untuk mengkhususkan dan juga mengutus hamba-hamba Tuhan untuk pergi melayani, memberitakan Injil berdasarkan pernyataan Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Ya, untuk apa? Untuk satu tujuan, yaitu adalah memberitakan Injil. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Ya, dan sesudah menyelesaikan berpuasa dan berdoa, ya, mereka menopangkan tangan dan akhirnya membiarkan keduanya pergi, dan Saulus dan Barnabas pergi ke Pulau Siprus. Nah, jadi disinilah momen-momen penting, karena memang inilah hati Tuhan. Dia datang ke dunia adalah untuk melihat jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa orang berdosa. Makanya tugas misi pemberitaan Injil itu adalah tugas prioritas utama daripada gereja Tuhan. Kita banyak berdoa untuk ini, kalau perlu berdoa dan berpuasa. Dan itu sebabnya gereja-gereja sekarang ini sudah melalaikan tugas ini. Sebenarnya gereja-gereja dari sekian persembahan itu minimal 50% harus dialokasikan untuk penginjilan. Ya, jadi berdoa dan berpuasa artinya bahwa urusan mengutus hamba-hamba Tuhan pergi ke tempat-tempat terasing yang belum terjangkau, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan perhatian. Di saat seperti itulah berpuasa. Terus pasal yang ke-14 ayat yang ke-23, ya, ke-23, di dalam menetapkan penatua itu gembala-gembala, ya, atau mungkin menetapkan ada pilihan diaken atau majelis sekarang ini. Saudara, dikatakan demikian, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa. Nah, lihat nih, berdoa dan berpuasa. Mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan jemaat. Ya, percayaan mereka itu orang-orang percaya. Jadi untuk menentukan seorang gembala sidang penatua, ya, seorang pemimpin yang juga adalah gembala untuk melayani jemaat, ini adalah hal yang sangat penting. Ya, tadi yang pertama adalah satu misi penginjilan, mengutus penginjil, misionaris untuk memberitakan Injil. Dan akhirnya jiwa-jiwa yang dituai, jiwa-jiwa yang bertobat, ini kan perlu digembalakan. Ini tugas juga yang sangat penting. Makanya saya selalu mengatakan dua tugas gereja yang sangat penting adalah pertama penginjilan, apostolat, dan tugas yang satu adalah pengembalaan, itu pastoral. Nah, makanya saudara, saya mengajak jemaat di Kelapa Gading, ada hal yang penting. Kita membutuhkan satu pribadi gembala sidang yang bisa mengembalakan jemaat di Kelapa Gading dengan baik, dengan memberikan satu visi-visi untuk bagaimana terbuka di dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan. Ini nggak main-main, jangan biasa-biasa, supaya jangan terulang lagi sejarah yang kita tidak inginkan, yang mungkin masih segar dalam ingatan kita, kurang lebih sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun yang lagi. Makanya lewat pengajaran ini jangan teori. Saya mengajak dengan betul-betul sungguh-sungguh serius, rendah hati menghadap pada Tuhan, dengan percaya Tuhan yang mempunyai ladang, Tuhan yang punya pengerja-pengerja, penginjil-penginjil, pengajar-pengajar, pengembala-pengembala. Kita butuh pengembala untuk di Kelapa Gading. Mari, saya akan ikut bersama-sama, include di dalamnya. Bahkan saya sejak di Kelapa Gading menjadi konsulen sudah berdoa untuk kebutuhan gembala sidang, karena situasi pandemik ini sehingga komunikasi kita agak terganggu. Tapi melalui ini saya ingin mengajak dengan serius, kita butuh penatua
yang disebut dengan gembala sidang yang bisa mengembalakan jemaat. Butuh yang namanya doa, puasa, supaya ini sebagai sebuah bentuk tanggung jawab kita dalam kasih Tuhan, ya, supaya kita nanti boleh mendapatkan gembala sidang yang betul-betul memiliki satu pengajaran yang injili alkitabiah, yang memiliki karakter, yang bisa memimpin, meliding, dan juga bisa mengayomi, mengembalakan segenap jemaat, sehingga jemaat itu dibawa, ya, dengan benar dalam pengenalan akan Tuhan, dibawa untuk lebih maju. Kita butuh doa, puasa untuk kita diberikan oleh Tuhan seorang gembala sidang yang baik, ya, gembala yang baik yang bisa mengembalakan jemaatnya. Nah, saudara, kita akan baca lagi dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, kapan saat dan waktu kita itu berpuasa. Wah, ini ada momen-momen terpenting. Cuma saya lihat dalam Alkitab tidak ada pribadi-pribadi atau orang-orang berpuasa urusannya supaya usahanya maju, urusan harta benda, properti, tidak ada. Tapi selalu urusannya pekerjaan Tuhan. Urusan adalah mohon pengampunan kemurahan Tuhan atas segala dosa dan orang itu bertobat. Mohon untuk sebuah kesalehan hidup, ya. Dan yang terlalu banyak adalah jemaat-jemaat berdoa, berpuasa untuk sebuah misi pekerjaan Tuhan. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dari 2 Korintus, ya, dikatakan demikian, di mana Rasul Paulus dalam berjuang dan terus mempertahankan pekerjaan Tuhan, mempertahankan integritasnya dalam hal ini Tuhan. Bukan urusan makan minum, tapi bagaimana berintegritas dalam hal ini Tuhan. Tetap setia, tetap jujur, bisa berdedikasi. Untuk hal ini dibutuhkan doa, puasa. Dikatakan demikian, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih lepayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dan seterusnya. Jadi saudara, Rasul Paulus berdoa, berpuasa untuk apa? Untuk sebuah integritas sebagai pribadi hamba Tuhan yang melayani. Artinya bahwa Paulus tidak mau menjadi batu sandungan sedikit pun dalam dia boleh mengerjakan Tuhan. Nah, ini ditopang juga pasal 11 ayat yang ke-27, ya. Demikian dikatakan firman Tuhan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Tuh, lihat di sini, kerap kali berpuasa. Mungkin terkondisi karena memang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tapi dia tidak mau ngemis-ngemis, tidak mau minta-minta. Dia menjaga integritas dirinya sebagai seorang hamba Tuhan yang percaya pemeliharaan Tuhan, karena dia mengatakan, aku tahu itu lapar, aku tahu itu kenyang, aku tahu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan, dalam segala perkara cakapku tanggung dalam Yesus Kristus, ya. Dan dia mengatakan, Allahku dalam Kristus Yesus akan memenuhi keperluanmu. Jadi Paulus betul-betul menggunakan prinsip percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, di saat-saat kesulitan seperti inilah kita perlu berdoa dan berpuasa, khususnya sebagai hamba Tuhan, untuk menjaga integritas pelayanan supaya jangan menjadi batu sandungan. Saudara, ya, ada banyak referensi dalam Alkitab yang mencatat tentang doa puasa. Tapi dengan 3 sesi kita belajar, sedikit banyak kita sudah menangkap prinsip dan esensi daripada puasa dalam Alkitab, ya. Dan bagaimana harus berpuasa dan kapan kita harus berpuasa, ya, dan kita mengenal jenis-jenis puasa supaya kiranya pengajaran puasa ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih atas pengajaran firman Tuhan mengenai puasa. Biarlah kiranya kami diberikan roh untuk terbuka mengerti satu hal yang penting yang ditekankan dalam Alkitab, supaya ada momen-momen dalam sebuah pergumulan-pergumulan yang khusus, pergumulan-pergumulan yang spesial khusus dalam pekerjaan Tuhan, kami boleh mau masuk di dalam doa dan berpuasa. Berkati jemaat-Mu di Kelapa Gading yang membutuhkan seorang gembala sidang yang bisa mengembalakan. Biarlah kami sadar, biarlah kami sungguh-sungguh bertelut bersujud di hadapan Tuhan, mau mengambil bagian dalam doa puasa untuk boleh
Tuhan berikan seorang pengembala yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berapa menit?